Presiden Jokowi hari ini resmi mengumumkan penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Langkah ini diambil setelah kasus positif di Jawa dan Bali terus naik secara drastis. Bahkan dalam sehari mencapai 21.000 kasus baru. Mampukah pemberlakuan PPKM darurat selamatkan Indonesia dari hantaman COVID-19? Inilah Rosi. PPKM darurat selamatkan Indonesia. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, dan nanti ada instruksi Mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti Kejaksaan, dan kita akan tegas dalam hal ini. Selamat malam, saya Rosiana Silalahi. Malam hari ini kita akan bicara soal PPKM darurat mulai berlaku tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah sektor kegiatan akan diperketat selama masa PPKM darurat, mulai dari sektor pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga transportasi. Selama masa pemberlakuan PPKM darurat, kegiatan perkantoran non-esensial diwajibkan work from home atau kerja dari rumah 100% atau total semuanya kerja dari rumah. Pusat perbelanjaan dan rumah ibadah ditutup. Seberapa efektif kebijakan ini mampu menurunkan kasus COVID-19 yang semakin mencemaskan? Telah bergabung bersama saya Alisa Wahid, penggagas petisi Tarik Rem Darurat, serta influencer Dr. Tirta Mandira. Dan nanti akan bergabung juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pelaksana PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Mbak Lisa, selamat malam Dr. Tirta. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pada saat saya berbicara dengan Mbak Lisa dan Dr. Tirta, hari Kamis tanggal 1 Juli, akhirnya Presiden mengumumkan PPKM darurat. Saya mau tanya dulu dengan Mbak Lisa sebagai koordinator Gus Durian, sekaligus penggagas petisi Tarik Rem Darurat. Apakah Mbak Lisa merasa ini momen yang pas, terlambat, apa Mbak Lisa? Tidak ada kata terlambat ya. Jadi saya sebetulnya sudah cukup, agak ada kelegaan sedikit dengan keputusan dari Presiden, walaupun tentu saja kita berharap ini keputusannya sudah lebih awal, tetapi ya sudahlah gitu. Sekarang ini harus memastikan bahwa keputusan itu memang bisa dijalankan dengan 100% atau mendekati 100%. Itu PR-nya Mbak Rosi, karena keputusan itu satu hal, pelaksanaan itu hal yang berbeda. Menyambut baik meskipun ya tidak ada kata yang terlambat. Mbak Lisa berusaha untuk menyatakan ini dengan sangat elegan. Meskipun banyak orang, wah kita sudah mendengar ini dari hari Selasa yang lalu. Tapi toh ya, baru diumumkan hari ini. Ke Dokter Tirta dulu. Dokter, hari ini diumumkan PPKM darurat. Apa tanggapan Anda? Kalau dari kita sendiri kan PPKM ini kan sebenarnya kita udah usulkan dari tahun-tahun lalu, tapi tidak ada kata yang terlambat sesuai dengan kata Kak Alisa bahwa namanya menghalangi pandemi, mengatasi pandemi itu adalah solusi dari beberapa dekade yang lalu, 100 tahun yang lalu, flu Spanyol adalah membatasi mobilitas. Seharusnya ini dilakukan dari dulu-dulu agar kita tidak semakin parah, tetapi yang penting sekarang sudah dilakukan, sekarang kita tinggal mengawasi pelaksanaannya bagaimana. Jangan sampai cuma narasi saja. Ya. Karena yang udah-udah kan larangan mudik jebol. Ya. Dokter Tirta, saya masuk situ ya. Karena waktu kasus India terjadi, saya mewawancarai epidemiolog dan mengatakan bahwa kita harus belajar dari India. Apakah sesungguhnya kita belajar dari India? Karena sama-sama tuh ada kegiatan ritual dan India melonjak, overconfidence dengan vaksinasi. Kita juga gitu, kita waktu itu ada mudik. Apakah menurut Anda selama ini yang kita serukan, ayo belajar dari India, itu tidak kejadian? Sebenarnya kita udah prediksi ya, kita nggak mau mengandai-andai ya, belajar dari India memang akhirnya terjadi di Indonesia juga. Cuman kita melihat hal ini tuh yang di Indonesia tuh kenapa kok numpuk banget, itu sebenarnya sudah diduga oleh teman-teman epidemiolog dan teman-teman ahli ID.
dari sekitar 2 bulan yang lalu. Ada 3 Kalau faktor sudah yang bisa menyebabkan. diduga, kenapa nggak bisa diantisipasi? Pada waktu itu sudah mencoba diantisipasi kan, Kak. Pada waktu itu kita sudah mencoba edukasi, larangan mudik oke, digas, tapi beneran larangan mudik ya. Tapi yang terjadi kan akhirnya pada waktu H+1 Lebaran yang terjadi adalah tetap jebol dan akhirnya nggak ada larangan mudik lagi, tapi swab di rest area. Sebenarnya titik warningnya itu bukan dari Jakarta, titik warningnya itu adalah dari Kudus. H+7 Lebaran, angka COVID di Kudus, Pati, Kendal, dan Semarang itu tiba-tiba meroket. Saat itu Ketua ID Kudus sudah warning. Karena pada itu udah warning, ini Kudus naik drastis. 2 minggu setelah Lebaran, 3 minggu setelah Lebaran, terjadi peroketan angka di Yogyakarta, terutama daerah Sleman yang tiba-tiba red zone. Ya, tapi itu yang juga, Dok, ini yang juga bikin masyarakat awam tuh bingung. Karena ID yang sama juga belakangan mengatakan, kenapa lonjakan kasus kita tinggi ini bukan karena mudik, tapi karena ada kasus varian Delta dan karena ada penerbangan dari luar yang dibiarkan masuk. Kan bingung juga, karena sesama dokter mengatakan hal yang berbeda. Oh bukan, pada waktu itu beritanya kalau kita mensadar secara penuh, juru bicara ID pun mengatakan faktor yang menyebabkan angka COVID naik itu tidak bisa satu faktor. Tapi kita bilang mobilitas. Mobilitas itu terjadi karena banyak hal. Satu, datangnya wisatawan asing, benar. Perpindahan orang, transportasi, umum, entah salah satunya mudik, benar. Varian Delta yang 1,5 kali lipat lebih menular, benar. Ketidaksiapan kita adalah menyetok cadangan oksigen, benar. Fasilitas kesehatan kita yang Jakarta dan Semarang yang belum imbang, benar. Jadi multifaktor ini menyebabkan kita akhirnya di bulan Juli ini runtuh dan 2 kali lipat kasusnya daripada yang bulan Januari. Tapi apapun yang terjadi, sekarang kita tinggal mengawal 17 hari ke depan, gimana apakah 3T bisa ditingkatkan atau tidak, sehingga beban masyarakat dan beban nakes ini semakin berkurang, dan kita tuh nggak perlu PPKM lagi setelah tanggal 20. Yang kita perlukan sekarang kompak aja, rugi bareng nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai ada kejadian meninggal di isoman. Karena barusan hari ini pasien saya 1 orang meninggal pada waktu di isoman di daerah Jakarta. Dan harus antri pemakaman 4 hari. Akhirnya kita terpaksa memakamkan sendiri. Saya ke Mbak Alisa. Mbak Alisa menggagas petisi tarik rem darurat. Di situ Mbak mengajak masyarakat untuk mengawal pemerintah hingga DPR agar konsisten mengawal pelaksanaan PPKM darurat. Kenapa? Ini kecemasan kita, kecemasan Mbak Alisa dan lain-lain, apalagi melihat kondisi di Yogyakarta? Iya, karena saya kan ada di Gus Durian Peduli, kemudian saya juga terlibat dalam gerakan Sonjo ya, Sambatan Jogja, yang itu mendampingi teman-teman di Pantura, di Bangkalan, di Sumeneb. Kemarin kita baru rapat dengan Komando Armada 2 untuk pulau-pulau kecil di sekitar Madura, mendampingi daerah-daerah lain juga untuk mendirikan shelter desa, begitu. Kita mengalami betul bagaimana kondisi di lapangan itu sudah kondisinya sangat genting. Jadi sudah penting dan genting, dan kita melihat bahwa beberapa hari yang lalu itu masih maju mundur, iya tidak PPKM. Karena itulah kami Sonjo, Jaringan Gus Durian itu berkali-kali meluncurkan peringatan begitu ya, mulai dari kampanye, tarik rem darurat, sampai kemudian kami kemarin siang press conference juga untuk mengatakan bahwa gerakan masyarakat sudah sampai di ambang batas kemampuan. Kenapa? Karena banyak relawan dari berbagai organisasi di lapangan kelelahan, tenaga kesehatan kelelahan, penggali kubur kelelahan, teman-teman yang berangkat ke pulau itu mereka juga kelelahan. Jadi ini sudah di ambang batas, Rosi, dan kita membutuhkan betul langkah-langkah tegas, tapi kok sampai tadi pagi kita belum tahu begitu. Karena itulah kita memutuskan untuk tetap diluncurkan. Dan kita tahu persis bahwa apa yang ada di lapangan seringkali tidak sama dengan apa yang ada di atas kertas ya. Ya, kan begini, Mbak Lisa, kan begini. Sebenarnya PPKM itu kan sudah ada, pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Hanya sekarang tambahannya tinggal darurat. Tadi Mbak Alisa juga mengatakan bahwa seluruh civil society, masyarakat sipil sudah kelelahan untuk ikut mengawal, membantu seluruh kegiatan kemanusiaan untuk ini. Di mana apanya yang dibutuhkan soal darurat ini? Mengapa masyarakat kita butuh kata darurat untuk bisa sadar bahwa kita ini nggak baik-baik saja, kita ini sebenarnya sudah babak belur? Ya, beberapa kali terjadi misalnya teman-teman di satu WhatsApp group yang isinya relawan-relawan mengeluhkan soal IGD, BOR, bed occupancy ratio-nya itu sudah hampir jebol gitu ya, lalu tiba-tiba ada pejabat pemerintahan lokal yang mengatakan oh masih bisa. Atau ketika disampaikan bahwa jadi kata kuncinya pejabat lokal ya?
pemerintahan daerah lokal, apakah itu wali kota, bupati? Tapi untuk persediaan oksigen, saya sempat mengalami di satu grup yang dokter-dokter dari berbagai rumah sakit mengatakan bahwa oksigen susah dicari, lalu ada pejabat dari pusat yang mengatakan bahwa enggak, masih bisa kok gitu. Itu hoax tuh. Gitu, itu hoax, susah mencari tabung itu hoax. Nah, hal-hal seperti ini masih terjadi, karena itu nggak cukup itu keputusan-keputusan itu penting, itu langkah untuk maju, tapi yang lebih penting memastikan bahwa itu memang benar-benar dilaksanakan. Dan yang juga sangat penting, Mbak Rosi, itu adalah bagaimana memastikan agar perilaku masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan itu dipastikan begitu, karena masyarakat Indonesia itu tidak bisa dengan himbauan, tidak bisa dengan harapan kesadaran. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia literasinya itu masih sangat rendah. Karena itu apa Anda mengatakan bahwa kata darurat dipaksa, maka masyarakat Indonesia memang lebih baik dipaksa daripada membiarkan masyarakat Indonesia berkesadaran sendiri? Betul, tetapi juga dipaksanya itu bukan hanya dengan mengeluarkan peraturan dan tidak bersiap-siap. Jangan sampai jebol seperti waktu mudik itu karena kita tidak punya persiapan. Atau beberapa hari yang lalu kita tahu di salah satu kabupaten di Jawa Timur antrian vaksinasi jebol karena warganya itu menjebol Madura. Bukan di Jawa Timurnya, bukan di Madura. Jadi pagar yang ditutup itu nggak bisa dihadang, akhirnya jebol gitu. Hal-hal seperti itu bisa diantisipasi. Jangan sampai kemudian PPKM ini ada aturan tertulisnya, tapi tidak disiapkan infrastruktur untuk menegakkan itu. Baik, ditahan dulu Mbak Alisa dan Dr. Tirta, saya akan kembali lagi. Karena di tengah tingginya kasus COVID di Indonesia, ternyata ada satu wilayah yang tidak ada satupun warganya terpapar virus corona. Saya kembali saat lagi.